Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Aliazara dengan NIM 2351501SV 22583. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kode yang dari pembuatan nodes atau ROM My Database. Kali ini dimulai dari activity main XML. Di sini saya menggunakan linear layout dengan gravity-nya di center horizontal dan orientasinya vertikal. Penggunaan linear layout ada dua di sini. Yang pertama tuh untuk text view dengan list view-nya. Lalu pembuatan linear layout kedua untuk button saja, agar di sini saya mau menyusun buttonnya itu horizontal bukan vertikal. Jadi harus membuat linear layout baru dengan gravity center horizontal, orientasinya horizontal. Beda dengan linear pertama yaitu orientasinya vertikal. Di sana apa bedanya? Seperti ini ada button tambah data, update data, serta hapus data. Lalu saya desain sesuai yang saya mau, penambahan background disesuaikan. Di sini penambahan Boolean feature view bindingnya true agar dapat mengambil data dari database. Lalu untuk bagian dependencies-nya ditambahkan dua jenis Android, yaitu ada implementation Android ROM runtime dengan versi 2.6, 2.6.0, lalu annotation processor Android ROM compiler 2.6.0, yaitu perpustakaan untuk ROM untuk mengelola database SQLite. Ini mencakup API, runtime seperti entitas, DAO, dan pembangunan database. Lalu plugin ini memproses anotasi seperti add entity, add DO, dan add database, menghasilkan implementasi otomatis yang diambil dari DO yang akan digunakan untuk project ini. Lalu di sini ada background plugin, penambahan plugin ID-nya com Android Library dengan versi 7.3.1. Ini tuh mengambil library dari database atau agar dapat memasukkan data atau menambahkan data. Lanjut di sini saya akan menjelaskan bagian node.java. Ini library yang digunakan ada annotation null, room column info dengan room entity, dan prime key. Kode ini diberikan oleh implementasi sebuah entity bernama nodes yang berbentuk Android ROM. Library ORM Object Relation Mapping yang mempermudah interaksi dengan database SQLite. Untuk bagian entity ini sendiri merupakan menandai kelas node sebagai entitas atau label dalam database. Dengan anotasi ini, ROM akan membuat label yang berisi kolom sesuai dengan properti yang dideklarasikan dalam kelas, yaitu ada properti apa saja. Ya, di sini ada properti ID, jadi mengambil ID di public bukan di privat. Lalu untuk memasukkan hasil pembuatan node judul dan deskripsi ke database ada title diulang, lalu di sini titelnya menggunakan string. Lanjut ada string get description return, ini menggunakan string juga. Untuk kolom info ada dua, kolom info title dengan deskripsi, dan bagian ini juga untuk memasukkan hasil pembuatan not judul dan deskripsi. Ketika hasil judul dan deskripsi terisi, maka akan dimasukkan ke dalam list view. Ada public note, string title, dan string dash. This title sesuai dengan title, deskripsi di bagian deskripsi. Oke. Lanjut ke bagian node room database Java. Di sini node.java dengan node room database Java di sini menggunakan Java class. Untuk node room database Java ada menggunakan import dari Android Content Context, room database, room dan room database. Untuk di sini menggunakan function underscore database atau dot database, add database. Entity sama dengan node class dengan version 1 dan ekspor skemanya false. Fungsinya dari node room database ini untuk database holder
serta titik akses utama ke dalam database SQLite yang menggunakan room. Kelas ini mewarisi room database yang menyediakan fungsionalitas untuk mengelola database SQLite menggunakan entitas dan DAO atau Data Access Object. Memastikan, mengawasi, menambah, atau membaca saja, serta menghapus dan memperbarui data. Buatan database dengan Room Database Builder memberikan konteks aplikasi untuk menghindari kebocoran memori atau penyimpanan yang berlebihan. Jadi ini untuk menghemat penyimpanan dari project ini agar tidak terlalu banyak menggunakan penyimpanan kepada perangkat keras. Terus untuk Node Room Database Class ini bagian ini memberikan referensi ke kelas database yang akan digunakan room yang memetakan database SQLite. Navigable disesuaikan dengan oleh room. Nih, disesuaikan. Ini saya menambahkan border untuk style. Border di sini menggunakan shape dengan corners radiusnya 10 dpi dan stroke width-nya 5 dan colornya saya beri dengan kode ini. Baik, untuk selanjutnya penulisan atau source code dari main activity Java. Ini untuk kelasnya, untuk library-nya. Di sini public class main activity extend berisikan private activity main binding ada 16 yang digunakan, lalu executor service 14 yang digunakan, private node deo ada 5, lalu private node selected node ada 11. Di sini menggunakan metode add override, lalu protect void and create melindungi data yang telah dibuat, lalu penambahan binding di dalamnya activity main binding untuk mendapatkan get layout inflatornya, data mapnya, lalu ini inisialisasi eksekutor beserta database yang dapatkan dari I'm not Deo. DB ini database not Deo yang telah kita tambahkan di not Deo Java ini. Not Deo Java ini untuk mendeklarasikan atau memberikan fungsi kepada underscore DO, berisikan insert, penambahan data, pengupdatean data, penghapusan, dan ada keras method query select from node. Jadi kayak kita menyelektnya data tersebut dapat dihapus, diupdate atau ditambah kembali. Seperti itu. Di sini ada load semua catatan ke list view setelah menambahkan eksekutor ini. Lalu ada aksi tombol tambah. Jadi ketika tombol tambah diklik, maka akan mengeluarkan hasil yang telah kita tambah itu ke dalam list view. Tapi jika menekan submit dan bagian judul dan deskripsi kosong, maka akan memunculkan pesan judul dan deskripsi tidak boleh kosong. Berulang seperti itu. Ini not new not, berisikan title dan deskripsi. Lalu ini aksi ketika item list view diklik. Ketika list view diklik itu maka akan menetapkan kembali list view tersebut kepada tempatnya. Judul berada di judul, deskripsi berada di deskripsi. Untuk itu ketika setelah mengatur item list view diklik, maka dari klikan tersebut kita dapat mengupdate-nya dengan mengatur aksi tombol update dengan binding btn update set on click listener. Nah, seperti ini. Tapi ketika menekan tombol update tetapi tidak memilih list view, maka akan memunculkan message pilih catatan yang ingin diupdate. Seperti itu. Nih, seperti ini. Ini untuk tombol update, sedangkan ini untuk update-nya. Jadi kita kalau mengupdate itu tidak boleh kosong judul dan deskripsinya. Ini pilih reset agar dapat memperbarui hasil update. Jadi setelah itu kita akan memberi aksi kepada tombol hapus. Setelah memilih atau mengupdate list view, maka kita dapat menghapusnya dengan seperti ini, code-nya, reset pilihan. Aksi ketika item list view ditekan lama. Jadi ketika ditekan lama akan memunculkan info seperti ini. Ini untuk bagian function set empty field saja yang dihubungkan dengan binding edit desk dan edit title agar
semua aksi pada button dapat bekerja. Lalu ini insert untuk tambah, ini update, dan ini untuk delete agar benar-benar berfungsi atau dieksekut atau dijalankan. Baik, di sini akan merunningnya. Di sini telah terdapat dua data yang telah tambahkan untuk uji coba, dan di sini masih tersimpan, jadi tidak terreset secara keseluruhan atau dihapus ketika proyeknya dihentikan. Oke, di sini saya ini untuk coba kita tambahkan ulang. Di sini saya beri ganti namanya jadi 555 untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Jadi kita tambahkan. Oke, ini yang terbaru telah ditambahkan. Klik lagi untuk mengupdate-nya. Di sini kita ubah dulu. Misalnya kita ubah menjadi 4567890. Update. Maka di sini telah berubah. Nah, jadi kita klik lagi ini, terus kita hapus data. Oke, ini berhasil dihapus. Baik, sekian dari Scott Project Notes atau ROM database yang telah saya kembangkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.